Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agres Octavia Munda. Di sini saya akan mempresentasikan analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi performa dari Pegi-Pegi. Pada slide yang kedua ini akan menampilkan tentang topik apa saja yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, profil dari perusahaan, lingkungan ekonomi dan bisnis, lingkungan demografi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan informasi dan teknologi, hukum domestik, lingkungan alam, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Pada bagian pendahuluan, kita akan membahas tentang latar belakang masalah kenapa Pegi-Pegi dipilih sebagai perusahaan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Kita ketahui bahwa perkembangan teknologi yang semakin maju memaksa setiap unit bisnis untuk bisa menyesuaikan proses bisnisnya dengan tuntutan dari sebuah perubahan. Munculnya perusahaan e-commerce yang semakin tersebar di mana-mana menandakan bahwa telah terjadinya era disrupsi. Era disrupsi di sini diartikan sebagai pergeseran aktivitas yang pada umumnya dilakukan di dunia nyata tetapi beralih di dunia maya dengan penggunaan aplikasi online dan media sosial. Aplikasi online merupakan salah satu aplikasi yang telah banyak digunakan dan diunduh oleh setiap individu hampir di seluruh dunia dan bahkan di Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru dari wearesocial.com, tercatat bahwa pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta pengguna. Ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah terpapar dengan adanya internet. Salah satu aplikasi yang kini banyak diunduh oleh masyarakat di Indonesia yaitu adalah pegipegi.com. Pegi-Pegi ini merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang melayani pemesanan tiket secara online atau sering disebut dengan online travel agent. Selanjutnya kita akan membahas profil perusahaan dari Pegi-Pegi. Pegi-Pegi ini merupakan salah satu perusahaan sukses asal Indonesia yang bergerak di bidang IT. Diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari LK Pangestu pada tanggal 7 Mei 2012. Pegi-Pegi ini didukung oleh 3 perusahaan, yaitu yang pertama ada PT Alternatif Media atau AMG, yang merupakan perusahaan periklanan digital asal Indonesia. Yang kedua ada Recruit Holdings, yang merupakan perusahaan periklanan dari Jepang. Dan yang ketiga ada Altavindo, yang merupakan perusahaan penyedia solusi IT dari Indonesia. Pada awalnya, Pegi-Pegi hanya berfokus pada pelayanan pemesanan hotel di seluruh Indonesia. Namun, pada bulan Agustus 2013, Pegi-Pegi memutuskan untuk memulai melakukan pelayanan pemesanan tiket pesawat secara online atau daring. Disusul pada bulan Maret 2016, Pegi-Pegi semakin berkembang dengan penambahan fitur aplikasi, yaitu pemesanan tiket kereta api secara daring. Dan hingga kini, Pegi-Pegi telah menambah satu layanan lagi, yaitu pemesanan travel bus secara online. Hingga saat ini, Pegi-Pegi telah berhasil terhubung dengan 25.000 rute penerbangan, 2.800 rute kereta api, 25.000 pilihan hotel, dan 253 armada bus. Pegi-Pegi memiliki visi yaitu menjadi fun traveling partner bagi semua masyarakat Indonesia, yang kemudian dibagi menjadi 2 fokus yaitu customer experience dan customer satisfaction. Lalu misi yang dimiliki oleh perusahaan Pegi-Pegi adalah memberikan akses travel yang lebih mudah kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya itu adalah nilai-nilai perusahaan yang ada pada Pegi-Pegi. Yang pertama itu people. Pada perusahaan Pegi-Pegi, karyawan itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki ambisi yang sama untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan perusahaan. Karyawan juga akan bertemu dengan orang-orang yang open, di mana mereka itu bisa saling berdiskusi atau mengemukakan ide-ide apapun dengan siapapun.
Selanjutnya itu adalah environment. Pada Pegi-Pegi, mereka itu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang fun, dinamis, dan juga fleksibel bagi seluruh karyawan di Pegi-Pegi. Yang terakhir itu adalah impact. Impact ini adalah bagaimana Pegi-Pegi itu tidak segan-segan untuk memberikan apresiasi kepada semua orang yang terbuka untuk belajar. Pegi-Pegi juga akan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memberikan impact secara langsung terhadap bisnis, people, dan juga customer. Selanjutnya kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi performa dari Pegi-Pegi. Yang pertama itu adalah lingkungan ekonomi dan bisnis. Kita ketahui bahwa pendapatan per kapita merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dari suatu wilayah dalam periode tertentu. Hal tersebut ditunjukkan dengan pendapatan daerah regional bruto atau PDRB. Wisnu Utama yang merupakan Menteri Pariwisata tahun 2019 menyatakan bahwa realisasi devisa dari sektor pariwisata mengalami peningkatan. Dari data tersebut tentunya akan memberikan suatu peluang bagi para pelaku bisnis, khususnya bagi Pegi-Pegi, yang dimana mereka itu bisa mendapatkan pelanggan baik itu wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Tidak hanya peluang, ancaman juga tentunya dapat dialami oleh agen travel online. Misalnya seperti semakin tingginya minat wisatawan untuk melakukan wisata, maka akan semakin tertarik para pelaku bisnis untuk ikut masuk ke industri pariwisata dengan layanan secara online, yang akhirnya akan menimbulkan ancaman yang cukup besar bagi para pelaku bisnis yang lebih dulu ada. Nah, dari ancaman tersebut diharapkan Pegi-Pegi itu dapat mengembangkan inovasinya, baik itu dalam bentuk layanan maupun produk yang telah dimiliki oleh Pegi-Pegi. Selanjutnya itu adalah lingkungan demografi. Dilansir dari Kominfo bahwa pada tahun 2030, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Adanya bonus demografi dapat memberikan suatu keuntungan atau peluang bagi para pelaku bisnis maupun negara, sehingga perlu menyiapkan generasi muda yang memiliki kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja. Tidak hanya peluang, tentu akan ada ancaman dari adanya bonus demografi yang berupa meledaknya pertambahan jumlah penduduk yang tentunya akan berdampak pada roda pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Melihat fenomena tersebut, maka setiap perusahaan seperti Pegi-Pegi perlu mempertimbangkan dan mempersiapkan setiap rancangan dan strategi apa yang seharusnya diterapkan untuk menghadapi dan mengantisipasi adanya bonus demografi. Yang ketiga itu adalah lingkungan sosial dan budaya. Kita ketahui bahwa perubahan budaya merupakan perubahan yang mencakup cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena adanya interaksi yang bersifat komunikatif. Perkembangan dunia yang semakin maju akan memberikan dampak pada perubahan faktor sosial dan budaya. Salah satu perubahan sosial dan budaya yang kita kenal yaitu adanya tren belanja online yang tentunya sudah tidak asing dan menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang online. Kesempatan tersebut tentunya dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, contohnya seperti Pegi-Pegi sebagai penyedia layanan pemesanan tiket secara online. Tidak hanya peluang, tentu akan ada ancaman bagi setiap pelaku bisnis online, yaitu akan semakin banyak para perusahaan yang beralih dari offline ke online. Ancaman atau tantangan lain yang kini dihadapi atau sedang dihadapi oleh perusahaan e-commerce adalah munculnya COVID-19. Dilansir dari pegi-pegi.com bahwa pihak Pegi-Pegi telah melakukan riset dan dari hasil riset tersebut menyatakan bahwa terjadi perubahan perilaku mudik pada travel lebaran dikarenakan adanya COVID-19.
sehingga adanya perubahan perilaku tersebut akan mempengaruhi pemesanan tiket yang telah dilakukan oleh para customer dari pergi-pergi. Diharapkan dari adanya ancaman tersebut, pihak manajemen harus terus melakukan penyesuaian dengan perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat, khususnya yang ditimbulkan oleh COVID-19. Serta pihak perusahaan perlu menjaga hubungan baik dengan para konsumen, agar konsumen itu tetap percaya dan loyal dalam penggunaan aplikasi dari pergi-pergi. Selanjutnya itu ada lingkungan informatika dan teknologi. Kita ketahui bahwa adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat memicu setiap perusahaan untuk terus melakukan pengembangan teknologi informasi yang dimiliki. Salah satu cara agar perusahaan dapat terus bertahan adalah dengan melakukan perkembangan teknologi dan memiliki kapasitas untuk menggunakan teknologi itu sendiri. Dilansir dari liputan6.com, menyatakan bahwa sekitar 70% traveler lebih memilih untuk memesan tiket pesawat, hotel, dan paket tur melalui aplikasi dibandingkan lewat website. Dari peningkatan tersebut, maka akan memberikan suatu peluang yang besar bagi para travel agent online yang telah memiliki aplikasi secara online. Banyaknya perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama akan menimbulkan ancaman yang besar bagi para online travel agent. Selain itu, kini muncul yang namanya teknologi virtual, yang dimana teknologi virtual ini dapat memberikan pengalaman terhadap orang-orang tanpa perlu melakukan liburan ke dunia nyata. Sehingga adanya teknologi virtual ini akan menjadikan suatu ancaman tersendiri bagi para pelaku online travel agent. Diharapkan perusahaan perlu memiliki core competence untuk bisa memenangkan dan membedakan dengan perusahaan lain yang sejenis atau yang berada pada industri yang sama. Selanjutnya itu adalah lingkungan hukum domestik. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan e-commerce itu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 terkait dengan hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai paten, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 itu terkait dengan merek. Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat menjamin bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijamin oleh hukum yang berlaku. Sehingga apabila terjadi tindakan yang tidak sesuai, maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain peluang, tentu akan ada ancaman yang akan dihadapi oleh online travel agent, yaitu seperti banyaknya akun atau aplikasi palsu yang seringkali mengatasnamakan aplikasi resmi. Selain itu, dikarenakan perusahaan e-commerce bergerak di bidang IT, maka akan ada tantangan permasalahan terkait dengan pencurian atau jual beli data customer. Adanya ancaman tersebut, maka diharapkan pihak manajemen itu bisa menjamin sistem keamanan data dan membuat karyawan memiliki komitmen untuk menjaga kerahasiaan data yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga pelanggan akan tetap dapat loyal dengan perusahaan. Selanjutnya itu adalah lingkungan alam. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dikarenakan letak geografinya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak kepulauan dengan keindahan alam yang luar biasa. Inilah yang menyebabkan banyaknya wisatawan baik dari mancanegara maupun lokal untuk lebih jauh mengeksplor daerah-daerah yang ada di Indonesia. Keuntungan tersebut tentunya akan menjadikan sebuah peluang bagi pelaku bisnis, yaitu mulai banyaknya penginapan yang mengusung tema Green Hotel, di mana menjadi suatu peluang untuk lebih memperkenalkan lingkungan alam Indonesia, namun tetap dengan kepedulian untuk menjaga lingkungan alam yang ada. Tidak hanya peluang, ternyata kekayaan alam Indonesia dapat mendatangkan sebuah ancaman. Salah satunya adalah fenomena over tourism.
Istilah overtourism ini merupakan istilah yang menjelaskan adanya keresahan yang dialami oleh warga lokal pada suatu destinasi dikarenakan terlalu banyak turis sehingga kualitas kehidupan di daerah itu dan pengalaman di destinasi itu menurun di luar batas yang tidak dapat diterima. Adanya ancaman dan peluang tersebut diharapkan pihak pergi-pergi dapat melakukan kerjasama dengan hotel yang mengusung tema Green Hotel. Yang kita ketahui pada saat ini, gaya hidup hijau sudah menjadi tren yang banyak diminati oleh wisatawan. Sehingga pada saat pergi-pergi melakukan kerjasama dengan hotel bertema Green Hotel dapat menjadikan suatu keunggulan tersendiri bagi pergi-pergi. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan pada slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan, sebagai salah satu perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang layanan travel online pada industri pariwisata, maka pihak pergi-pergi perlu memperhatikan aspek-aspek apa yang ada pada lingkungan eksternal agar mampu bersaing dalam menghadapi perubahan yang sifatnya berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, saran yang dapat diberikan yang pertama adalah untuk divisi sumber daya manusia, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi perilaku tenaga kerja ke depannya. Yang kedua, untuk divisi pemasaran, perusahaan perlu memanfaatkan aplikasi yang telah dimiliki oleh perusahaan untuk lebih mendekatkan diri terhadap para konsumennya. Untuk divisi operasional, perusahaan harus memastikan bahwa operasional data konsumen dapat terjaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir, untuk divisi keuangan, perusahaan dapat membuat perencanaan untuk menyesuaikan anggaran dengan keadaan perusahaan, sehingga perencanaan dan strategi yang dari awal ingin diterapkan dapat terrealisasi dengan baik. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih.